Nah, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Mohon maaf ya. Kalian sudah mengisi daftar hadir belum? Udah. Sudah isi semua ya? Sudah, Kak. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat pembahasan materi di minggu kemarin? Kita membahas tentang teks diskusi yang awal. Ada yang masih ingat pengertian teks diskusi itu apa? Coba Zafira jelaskan pengertian teks diskusi menurut kamu. Jadi teks diskusi itu merupakan sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda. Iya betul, terima kasih Zafira. Ada yang ingin menambahkan pengertian teks diskusi selain dari Zafira? Nah, tidak ada ya? Lalu ada yang ingin menyebutkan fungsi teks diskusi? Aku mau, Kak. Iya, silakan. Fungsinya yaitu digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Iya, betul. Terima kasih Andromeda. Iya, Kak, sama-sama. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Lalu tujuan teks diskusi, Livia boleh bacakan? Andrea? Iya, Kak. Bisa tolong bacakan tujuan teks diskusi itu apa? Bisa, Kak. Ya, silakan. Tujuan teks diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Sudah, Andrea? Sudah, Kak. Ya, terima kasih Andrea. Sama-sama, Kak. Yang lain silahkan on kameranya.
Lalu ada jenis-jenis teks diskusi ya. Yang pertama ada teks diskusi seminar, teks diskusi simposium, teks diskusi panel, teks diskusi kongres, teks diskusi muktamar, teks diskusi sarasehan, dan yang terakhir ada teks diskusi lokakarya. Lalu ada ciri-ciri teks diskusinya, dan ada simpulan isi teks diskusi. Kalian ada yang tahu gak sih contoh yang biasanya kalian lakukan itu? Biasanya kalian diskusi tentang apa sih? Ada yang tahu? Salah satu contoh dari teks diskusi. Coba Putri Azka. Contoh dari diskusi apa saja yang kamu tahu, yang kamu ketahui saja? Ayo dibantu temannya. Adinda boleh bantu? Contoh diskusi Kak. Iya. Kayak kerja kelompok. Iya, betul, kerja kelompok. Salah satu contoh terdekatnya itu kalian kerja kelompok. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, pasti kan kalian mendiskusikan dulu. Seperti siapa yang akan menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu kalian akan mendapatkan simpulan dari diskusi kalian. Seperti itu. Selain kerja kelompok, ada lagi yang tahu contoh dari teks diskusi? Jadi ya, yaudah kita lanjut ke materinya. Sebelumnya kakak sudah mengirimkan ya PowerPoint tentang teks diskusi. Materi selanjutnya itu kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Kakak sudah mengirimkan ya PowerPoint-nya, bisa kalian buka. Silakan dibuka dulu materi teks diskusinya. Sudah Kak. Sebelumnya ada yang tahu gak sih struktur itu seperti apa? Struktur teks diskusi itu isinya apa saja? Coba Dio Sunaria. Bisa tolong bacakan struktur teks diskusinya? Dio gak ada ya? Muhammad Arkan? Halo Muhammad Arkan. Apa lagi nih? Nggak pada jawab. Zahran bisa tolong dibacakan?
Apa Kak? Struktur teks diskusi. Bacakan. Iya, silakan dibacakan saja. Struktur teks diskusi terdiri dari 4. Atau masalah. Yang kedua ada argumen pendukung. Lalu yang ketiga argumen penentang, dan yang terakhir kesimpulan. Ya. Terima kasih Zahran. Sama Kak. Nah, kalau di buku itu dicantumkannya hanya 3 struktur, ada pendahuluan, isi, dan simpulan. Pendahuluan yaitu isinya pernyataan untuk membatasi topik, lalu latar belakang topik, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Lalu struktur isi meliputi serangkaian paragraf, yang kedua 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Lalu yang ketiga 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Yang keempat menggunakan bahasa persuasif. Yang kelima menggunakan bahasa kohesi untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Lalu yang terakhir ada simpulan. Simpulan meliputi simpulan argumen dari kedua sisi, lalu mengevaluasi argumen yang paling efektif, dan yang terakhir rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, kakak lebih detailkan lagi struktur teks diskusi itu menjadi 4, yaitu yang pertama ada isu masalah, yang kedua ada argumen penentang atau kontra, yang keempat ada argumen pendukung atau pro, lalu yang terakhir ada simpulan. Sebenarnya masih sama saja dengan yang di buku, hanya kakak lebih rincikan lagi. Sampai sini kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Udah paham kan insyaallah. Oke. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, di kaidah kebahasaan teks diskusi ini biasanya ada audiensi, lalu ada gagasan, lalu ada sarana persuasif, kosakata, dan kohesi. Nah, yang paling penting itu yaitu di kohesi. Ada kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragrafnya. Nah, di buku sudah dipaparkan ya pembagian konjungsi, yaitu ada waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan urutan. Nah, di sini kakak ada contoh dari teks diskusinya. Bisa tolong dibacakan? Siapa yang ingin membacakan contoh teks diskusinya? Paragraf pertama saja. Paragraf pertamanya. Aku mau deh, Kak. Iya, silakan. Silakan, tadi siapa yang mau? Berbeda. Zafira. Oh, Zafira, ya. Tak jauh berbeda dengan kopi, kebiasaan minum teh sudah dilakukan dari dulu. Bahkan menjadi bagian dari tradisi, biasanya teh disajikan ketika ada kunjungan tamu, pertemuan, atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di malam hari. Teh diperkenalkan dari kulkas lalu. Bahwa minuman ini berkhasiat bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman teh berasal asli dari Asia Tenggara.
Aroma dan rasanya yang khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh semua golongan masyarakat. Meskipun banyak manfaat dari meminum teh, tetapi kebiasaan mengonsumsi teh secara berlebihan bisa menimbulkan kerugian. Oke, Zafira, menurut kamu ini termasuk dalam struktur apa? Isu atau masalah. Mengapa isu atau masalah? Karena isu atau masalah itu terdapat di paragraf pertama yang menjelaskan topik yang akan dibicarakan. Iya, betul. Lalu biasanya isu atau masalah itu lebih memperkenalkan awalnya dulu ya, pendahuluan. Jadi biasanya dia ada di paragraf pertama, menjelaskan dulu entah itu apa, terus ditemukannya di mana, sejak kapan, biasanya seperti itu. Terima kasih Zafira. Lalu ada argumen mendukung. Siapa yang ingin membacakan argumen mendukungnya? Ayo, siapa yang siapa? Zahran ya? Argumen mendukungnya ya, tapi di balik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minuman teh yang tidak wajar mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan karena kafein yang terdapat di teh bisa menyebabkan proses pencernaan makanan terhambat. Selain itu, kafein memiliki sifat ketergantungan sehingga tubuh akan merasa jika tidak diminum. Ya, Zahran, mengapa argumen ini termasuk argumen mendukung? Karena di paragraf ini tuh dari itu atau masalah yang satu, jadi dia lebih gitu daripada yang si isu. Ya, jadi pro ya argumen ini tuh. Ya, terima kasih Zahran. Lalu ada argumen kontra. Karena dia menentang dari si isunya, Kak. Dan juga menentang argumen pendukung juga. Ya, jadi argumennya lebih menjelaskan ke yang tidak baiknya, ya. Oh, terbalik. Kalau yang ini lebih menjelaskan ke yang baiknya. Karena menentang dari isu yang dijelaskan. Lalu simpulannya ada, jika kamu ingin mengkonsumsi teh yang sehat, disarankan untuk mengkonsumsi sebanyak 5 cangkir ukuran 200 ml setiap hari. Karena jumlah tersebut masih batas normal kadar kafein yang bisa dikonsumsi, yaitu setara 750 mg per hari. Usahakan juga seduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak ditambahkan gula, mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya manfaat teh. Dalam kebiasaan sehari-hari, hindari teh saat perut kosong karena bisa meningkatkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada pencernaan. Nah, jadi simpulan itu biasanya ada di akhir paragraf dari wacana teks diskusinya, dan biasanya itu diambil sarannya atau pertengahnya antara kontra dan antara yang pro dan yang kontra.
Seperti itu ya. Sampai sini kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah lumayan paham, Kak. Kak, kalau misalnya di teks diskusi itu ada aturan untuk banyaknya paragraf atau kalimatnya gitu nggak sih, Kak? Untuk paragraf, biasanya teks diskusi itu ada paling sedikit itu 4. Sama seperti strukturnya. Jadi harus ada isu atau masalahnya atau pendahuluan, lalu harus ada argumen pendukungnya, lalu harus ada argumen kontraknya, lalu harus ada kesimpulannya. Minimal 4 paragraf. Dan biasanya dari semua paragraf, bukan hanya teks diskusi aja ya, satu paragraf itu minimal 3-5 kalimat. Dan maksimalnya itu 7 kalimat. Jadi kalau misalkan kalian kurang dari 3 kalimat atau 5 kalimat, berarti itu belum termasuk satu paragraf. Dan kalau lebih dari 7 kalimat, berarti kalimat selanjutnya lebih baik di-enter ke baris yang baru. Seperti itu, Zahran. Oke, Kak. Terima kasih. Iya, jadi kalau kalimat itu bukan hanya teks diskusi aja yang seperti itu, tapi seluruh paragraf itu harus terdapat ya paling sedikit 5 biar bagus, satu paragrafnya biar terlihat rapi, terlihat estetik gitu ya. Lebih baik 5 kalimat dan paling banyak itu 7 kalimat. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, sama-sama. Di sini kakak akan menampilkan contoh teks diskusinya dulu ya. Terlihat ya di kalian? Terlihat tidak? Sudah terlihat belum? Ini kita bisa jawab bareng-bareng ya. Di paragraf pertama, menurut kalian itu termasuk struktur apa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, kakak kasih nilai tambahan. Isu atau masalah? Mengapa isu atau masalah? Soalnya di sini dia menjelaskan kalau dengan kata narkoba itu negatif, mas tahu masalahnya.
Oke, siapa tadi yang jawabnya? Tugasnya sudah kakak kirimkan ya waktu itu? Sudah paham kan dengan tugasnya? Silakan kalian, Sudah. iya silakan kalian isi tugasnya, jawab dengan benar. Di situ kan terdapat 2 teks ya. Dua-duanya kalian analisis. Jangan dipilih salah satu. Dan di tugasnya itu diberi judul teks diskusinya. Oke, Kak. Iya, jangan lupa nama, kelas, mata pelajarannya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi itu berisi pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan itu isu atau masalah, lalu isi itu terdapat argumen pro dan kontra, dan yang terakhir kesimpulan. Lalu ada kaidah kebahasaan. Lalu ada kaidah kebahasaan yang berisi kata audiensi, gagasan, sarana persuasif, kosakata, dan kohesi. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak untuk yang bisa hadir dan menyempatkan untuk belajar hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, baik hari ini, besok, atau seterusnya ya. Dan semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Mohon maaf bila ada kata-kata kakak yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.